Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berjumpa lagi lewat Humairah Channel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mempertemukan kita lewat media ini, kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah pertemukan juga kita kelak di surganya Allah Jalla fi'ula. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan membahas satu tema tentang tangisan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di masa jahiliyah adalah orang yang keras, baik watak ataupun sikapnya terhadap Islam. Akan tapi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada Umar bin Al-Khattab sehingga dia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lembutkan hatinya sehingga dia sahabat yang mudah meneteskan air mata. Apa saja perkara-perkara yang membuat Umar bin Al-Khattab bisa meneteskan air mata? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada beberapa kisah yang bisa kita ambil ibrah dan pelajaran dari tangisan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pertama, sebuah kisah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendihar istri-istrinya, dan sebagai ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat pelajaran kepada keluarganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mendatangi mereka hampir 1 bulan penuh. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hidup sendiri di tempat yang sederhana beralaskan tikar kurma, yang kalau seandainya seorang tidur di atas tikar itu tentu akan berbekas. Bukan hanya debu-debu yang menempel, tetapi juga bekas-bekas daripada tikar itu akan membentuk di badannya. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memastikan tentang kabar bahwa Rasul menceraikan istri-istrinya, karena bagaimanapun salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putrinya Umar, Hafsah bintu Umar. Maka dia kesal dengan Hafsah dan ingin tabayun menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketika itu Rasul berada di gubuk yang sangat sederhana. Datanglah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an fabaka, dia pun menangis. Kenapa Umar menangis?
Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenang dengan raja-raja Kisra dan juga raja-raja Kaisar, raja Persia dan Romawi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemewahan yang luar biasa. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan, safwatullah min khalqillah, pilihan Allah dari hamba-hamba Allah, harusnya menerima hal yang sama atau jauh lebih baik dan terhormat dibandingkan raja Persia ataupun raja Romawi, dengan singgasananya, dengan kasur yang empuknya, dengan dayang-dayangnya, dan begitu seterusnya. Umar membayangkan, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wa ma yubkik ya Umar?" Apa yang membuat Anda menangis? Kenapa Anda menangis? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fi ma huma fi wa anta Rasulullah." Rasul, aku teringat dengan raja-raja Persia Kisra dan raja-raja Romawi Kaisar, apa yang telah Allah berikan kepada mereka, sementara Anda Rasulullah, harusnya Anda lebih terhormat dibandingkan mereka. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada Umar bin Khattab akan rendahnya dunia. Kata Nabi SAW, "Amma tarada an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Umar, ridhokah engkau kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada mereka dunia dan untuk kita akhirat? Milih mana? Mereka diberikan kemewahan dan kenikmatan hanya sebatas usia mereka di dunia, tapi kita akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an sedih di hadapan Rasul, kemudian membanding-bandingkan dengan raja Kisra dan Kaisar, kemudian Rasul mengatakan, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Kenapa engkau meragukan diriku wahai Umar bin Khattab? "Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatid dunya." Mereka raja-raja Kisra dan Kaisar itu, wahai Umar, mereka adalah orang-orang yang disegerakan kebaikan mereka di dunia saja, dan mereka tidak akan mendapatkannya di akhirat. Nabi mengajarkan kepada kita tentang rendahnya dunia. Begitulah dunia di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam amatlah rendah. Ya, kan hakikat dunia ini Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khitaman wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, dan berlomba-lomba dalam kekayaan dan keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan belaka yang sangat palsu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi dalam kisah Umar bin Khattab ini ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia. "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha
ma saqa kafira minha syurbata ma'in. Seandainya dunia ini ada nilainya, walaupun hanya sesayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada satu kafir pun di dunia. Tapi karena dunia tidak berharga, makanya Allah memberikan sepuas-puasnya orang kafir makan, minum, melampiaskan syahwatnya. Karena innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'tid dina illa man ahab. Allah memberikan dunia kepada yang dia sukai atau kepada yang dia tidak sukai, tapi Allah hanya memberikan agama kepada orang yang disukainya saja. Begitulah dunia. Berserikat antara Namrud dengan Sulaiman. Berserikat antara Qarun dan juga Dzulqarnain. Berserikat antara Abu Jahal dan Abu Bakar. Harta ini berserikat antara mukmin dan kafir. Baik orang ini mencintai Allah, Allah berikan harta. Baik orang ini tidak mencintai Allah, Allah berikan harta sebagai istidraj. Tapi berbeda dengan agama. Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang dicintainya saja. Ini pelajaran pertama dari kisah yang pertama menangisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah yang kedua. Kisah ini dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah-tengah para sahabat ada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ibn Yaman ma'ruf sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, ayyukum yahfaz qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal tentang persoalan fitnah yang akan berlaku yang pernah disebutkan Rasul? Maka Hudzaifah mengatakan, saya hafal wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, silahkan sebutkan. Maka Hudzaifah mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, wahai Amirul Mukminin, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah seorang laki-laki terhadap keluarganya, terfitnah dengan keluarganya, terfitnah dengan hartanya, terfitnah dengan tetangganya, itu bisa dikafarahi, digugurkan dosanya dengan salat, sedekah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kata Umar bin Khattab, laisat hadhi, bukan itu yang kumaksud. Walakin allati tamuju kamaujil bahri, tapi yang saya maksudlah fitnah yang kalau datang seperti gelombang air lautan yang bisa menghempas ke sana kemari, yang tidak bisa dihentikan. Maka Hudzaifah pun mengatakan, ya Amirul Mukminin, la ba'sa alaik. Wahai Amirul Mukminin, fitnah itu tidak akan berpengaruh kepadamu. Fa inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Karena antara fitnah yang kau maksud dengan dirimu ada pintu yang membentang menghalangi fitnah yang tidak mungkin menimpa dirimu. Maka Umar mengatakan, yuftahul bab am yuksar. Apakah pintu penghalang fitnah itu akan terbuka ataukah akan pecah? Kemudian kata Hudzaifah, la bal yuksar, bahkan akan pecah. Bahkan akan pecah. Ketika Umar bin Khattab mendengar bahwa pintu penghalang fitnah dengan dirinya itu akan pecah, Umar pun menangis. Kemudian dia pergi meninggalkan Hudzaifah. Sahabat bertanya, ada apa dengan Amirul Mukminin dan kenapa engkau membuat dia menangis? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu paham yang dimaksud pintu yang pecah itu artinya bahwa dia akan terbunuh. Dan terbunuhnya dia adalah awal terbukanya fitnah. Yang dimaksud fitnah seperti ombak lautan yang sangat besar adalah peperangan antar saudara. Kaum muslimin berperang melawan kaum muslimin dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Maka Umar paham kemudian menangis.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sahabat bertanya, "Ya Hudzaifah, apa yang kau maksud dengan pintu penghalang fitnah dengan Umar bin Khattab itu?" Maka Hudzaifah menjelaskan bahwa yang dimaksud pintu adalah Umar ibn Khattab sendiri. Dialah pintunya. Selama dia masih hidup, fitnah itu tidak akan terjadi. Tapi kalau dia sudah wafat, maka fitnah itu tidak akan bisa dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Apa itu? Peperangan, saling membunuh, saling membantai sesama kaum muslimin. Dan itu terjadi hari ini. Lihat hari ini, bagaimana bunuh-membunuh itu bukan hal yang dibenarkan dalam Islam, seperti orang qisas, membunuh dibunuh. Seorang mendapatkan hudud berzina dan dia muhsan, dirajam. Ataupun dia seorang pencuri ataupun perampok. Tetapi terkadang persoalan-persoalan kecil, nyawa bisa melayang. Persoalan-persoalan remeh, nyawa tidak berharga. Bayi-bayi yang dibuang ke sana kemari karena dianggap bayi haram harus kemudian menjadi korban pembunuhan orang tuanya. Sesama saudara saling membunuh karena waris. Sesama tetangga saling bunuh-membunuh hanya urusan tanah sejengkal dua jengkal. Kaum muslimin saling membunuh karena hasad, dendam dan dengki. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjumpa dengan seorang nenek. Nenek ini tiba-tiba kemudian mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, ya Umar." Wahai Umar kecil, wahai Umar kecil. Dulu engkau berjanji kepadaku di pasar Uqad, ketika itu engkau masih Umar. Kemudian berganti nama jadi Umar. Sekarang engkau jadi Amirul Mukminin. Fattaqillaha ya Umar. Bertakwalah wahai Umar. Tiba-tiba Umar menangis. Orang ini marah pengawalnya Umar kepada wanita itu. Kenapa engkau membuat Umar menangis? Maka kemudian Umar mengatakan, "Dah, tinggalkan dia. Kau tahu siapa dia?" Kata orang ini, "Tidak tahu wahai Umar, Amirul Mukminin." Umar mengatakan, "Biarkan dia adalah Haulah bin Hakim, yang sebab dia Allah turunkan dari 7 lapis langit sana surah Al-Mujadilah. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Satu surat Mujadilah turun kepada wanita itu. Maka Umar pun menangis. Subhanallah. Mendengar kalimat takwa, nasihat takwa, Umar menangis. Betapa banyak kita sering mendengar. Bagi anda laki-laki yang sering salat Jumat di masjid, khatib selalu membuka khutbahnya dengan mengatakan, "Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah, bertakwalah." Tapi tidak ada pengaruh nasihat itu kepada kita. Kenapa? Boleh jadi karena kerasnya hati. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.